Bab 1120. Perlakuan terbaik. Iya benar, Sun Yayu masih ingin menempel pada Andri Han, tetapi dia tetap disingkirkan. Sun Yayu sangat menyedihkan. Ia memeluk seorang pria di depan umum. Jatuh dengan sangat baik. Ketika Sun Yayu mendengar kalimat ini, matanya tiba-tiba berubah, tetapi dia sudah kehilangan wajahnya di depan semua orang. Pada saat ini, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk berdebat dengan semua orang, dan dia pergi dengan marah. Ayahnya mengejarnya dengan buru-buru. Dan ayah Yolanda Su memiliki ekspresi serius di wajahnya. Untungnya, kamu tidak seperti Sun Yayu, kalau tidak kamu akan sangat malu sekarang. Yolanda Su dalam suasana hati yang buruk pada awalnya, tetapi melihat Sun Yayu marah seperti ini, dia merasa lebih tenang. Bagaimanapun dia bukan orang yang beruntung, dia juga bukan orang yang paling sial. Karena Sun Yayu mengalihkan 80% perhatian. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa Andri Han tidak pernah membawa pendamping wanita untuk hadir? Apa yang terjadi dengan wanita itu sekarang? Jelas gadis itu yang berinisiatif untuk memeluknya. Iya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini aku tidak mengapa dia tiba-tiba berubah, dan gadis itu terlihat asing, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yolanda Su menyipitkan matanya dan memikirkan interaksi antara dua orang. Seseorang di kerumunan baru saja berspekulasi bahwa Andri Han membawa seorang wanita ke perjamuan dan ingin mengumumkan sesuatu. Tetapi jika benar-benar ingin mengumumkan sesuatu, maka kedua orang ini harus menjalin hubungan romantis. Tetapi jika itu adalah hubungan cinta, mengapa gadis itu tidak memegang tangannya, tetapi malah dengan hati-hati mendekat dengannya, seolah-olah dia takut menyentuhnya dan membuatnya tidak puas. Yolanda Su memikirkannya dengan serius, menatap sosok Gita, sebelum dia berkata, mungkinkah ada terlalu banyak wanita yang mengganggu Presiden Han, jadi dia secara khusus menemukan seseorang untuk datang ke perjamuan, untuk menghentikan para wanita. Tutup mulutmu. Ayah Yolanda Su sedikit menyipitkan matanya. Kedengarannya ada benarnya, tapi, jika itu orang lain, alasannya bisa diyakinkan, tapi bagaimanapun juga, itu adalah CEO Han, dia selalu sendiri selama bertahun-tahun. Semuanya seperti ini, pada saat ini, alasan mencari seorang wanita untuk menghentikan kamu dari keramaian sangat tidak masuk akal. Yolanda Su tidak menyerah, tapi ayah, kamu lihat bahwa mereka berdua sama sekali tidak seperti sepasang kekasih. Bukankah kekasih seharusnya sangat dekat? Dan ketika tips, Andri Han berdiri di sana sendirian. Ya, sepertinya apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Ayah, tiba-tiba aku menjadi sedikit penasaran. Ayo pergi ke perjamuan bersama. Nanti, kamu harus mencari kesempatan untuk membantuku. Aku akan tahu jika aku bertanya pada wanita itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun aku memintamu untuk menyapa CEO Han, tapi ia telah mengabaikanmu. Jika kamu melakukan sesuatu saat ini, apakah itu akan membuatnya semakin tidak senang? Ayah, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika gadis kecil itu benar-benar dia, aku hanya berbicara dengannya dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan rasa ingin tahu, dan itu tidak menyakitinya atau apapun, bahkan jika itu menyebabkan dia tidak senang, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Su bukan. Ayahnya berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu lakukan apa yang kamu suka. Gita memasuki tempat perjamuan bersama Andri Han. Begitu dia masuk, dia menarik banyak perhatian. Sebagian besar dari mereka bertanya-tanya. Karena, Andri Han tiba-tiba membawa seorang wanita ke perjamuan. Gita juga merasakan hal ini untuk pertama kalinya, menjadi pusat perhatian. Tidak heran Siska Su mengatakan bahwa dia akan menjadi wanita paling mempesona di antara penonton malam ini. Ketika berjalan di karpet merah dulu, hanya beberapa mata yang tertuju padanya, tapi sekarang berbeda, hampir semua mata tertuju padanya. Semua orang tahu Andri Han, tapi sekarang semua orang tidak melihat Andri Han lagi,
tetapi melihat orang yang ada di sisi Andri Han. Tatapan ini membuat Gita merasa sedikit malu, menggigit bibir bawahnya, dan menarik lengan baju Andri Han sedikit lebih keras. Andri Han bisa merasakan setiap gerakannya. Ketika dia merasakan tarikannya, Andri Han berhenti dan melirik gadis kecil itu ke samping. Kenapa? Tindakan Gita barusan tidak disadari dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Gadis kecil itu seperti burung yang ketakutan. Ketika ditanya olehnya, dia secara refleks menjawab, menunjukkan betapa gugupnya dia. Andri Han mengerutkan bibirnya, dan berbalik menghadap gadis kecil itu, sangat gugup. Tidak, aku tidak gugup. Karena semua orang memperhatikanmu. Andri Han langsung mengabaikan pertanyaannya dan bertanya lagi. Gita tahu bahwa ketika dia mengatakan dia tidak gugup, Andri Han tidak percaya sama sekali. Akhirnya, dia mengangguk dan menjelaskan dengan suara rendah, "Yah, ada banyak orang yang melihat, jadi aku merasa sedikit canggung, tapi tidak apa-apa." Meskipun awalannya dia berencana untuk membawa Audrey Han tapi malah berubah menjadi Gita, semua orang memandangnya dengan mata ingin tahu, tetapi perjamuan diadakan secara khusus oleh Andri Han untuk Audrey Han. Jadi tidak ada yang salah paham antara Andri Han dan Gita. Hari ini sedikit berbeda. Ini bukan perjamuan besar. Kenapa kamu sangat takut? Apa yang akan kamu lakukan jika ini terjadi lagi di masa depan? Andri Han tanpa sadar berkata seperti ini. Apa? Selama beberapa Gita tampak tidak mengerti, menatapnya dengan heran. Apa artinya ini? Apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Masa depan. Pada saat ini, pembawa acara perjamuan menyambutnya dengan senyum sopan. CEO Han bersedia meluangkan waktu untuk datang hari ini, sungguh luar biasa. Ini semua adalah kata-kata sopan, tetapi juga benar. Bagaimanapun, karena nama Andri Han, jadi bisa mengundang banyak pembisnis. Terlalu sungkan. Presiden Han mengangguk ke arah pihak lain, dengan sopan. Segera, pembawa acara memandang Gita yang ada di sebelah Andri Han dan bertanya sambil tersenyum, "Aku ingin tahu apakah ini?" Gita bertatapan mata dengan orang itu, dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Andri Han, menatap mereka dengan satu kepala terbuka. Situasi ini benar-benar luar biasa. Andri Han tidak menjawab pertanyaan itu, hanya tersenyum tipis. Aku mengajaknya untuk melihat-lihat. Pembawa acara perjamuan segera mengerti dan mengangguk. Baiklah, aku mengerti, aku tidak tahu bagaimana wanita ini dipanggil. Gita melirik Andri Han dan melihatnya mengangguk sebelum memperkenalkan dirinya. Halo, margaku Zhou. Ternyata Nona Zhou, jangan sungkan malam ini, kamu dapat mengambil makan dan minuman yang kamu suka. Jika kamu tidak menyukai, maka kamu bisa meminta pada yang kami apa yang kamu inginkan. Gita, ini sudah terlalu sopan, langsung meminta. Dia tersenyum canggung satu sama lain, tidak, terima kasih. Nona Zhou, Anda terlalu sungkan. CEO Han adalah tamu paling terhormat kami malam ini. Kamu adalah pasangan jamuan CEO Han, jadi tentu saja kamu harus menerima perlakuan terbaik. Bersambung.